Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kabarnya baik-baik. Kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali untuk Bible Study bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di waktu yang baik ini kami bisa berkumpul bersama-sama meskipun kami terpisah di tempat yang berbeda, di tempat kami masing-masing, tetapi kami bersyukur dengan teknologi yang ada, kami bisa dimudahkan untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh memberkati kami, dan kami boleh terus ingat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah Tuhan selamatkan, dan kami memiliki panggilan di dalam hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan waktu diskusi akan perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita tetap buka di 1 Petrus, ya, di dalam surat 1 Petrus. Nah, memang kita berharap Bible study kita bisa berkumpul, bisa belajar bersama-sama ya, seperti gambar yang ada begitu. Tetapi ya karena kondisi belum memungkinkan. Ya. Nah, tetapi keuntungan Bible Study dengan pakai YouTube itu ibu-ibu bisa putar ulang kalau misalnya materinya terlalu cepat disampaikan. Ya. Jadi itu salah satu keuntungannya, bisa diulang kembali, bisa dipelajari kembali. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, saya akan mulai dengan sebuah percakapan. Ya, saya dengan anak saya, Hansel. Jadi suatu hari, ibu-ibu, ketika saya sedang makan, begitu, tiba-tiba anak saya, Hansel, datang menghampiri saya. Kemudian dia langsung bertanya kepada saya, "Pa, tokoh favorit Alkitab Papa itu siapa?" Waduh, saya ditanya seperti itu, saya cukup kaget, ya. Lalu saya spontan, saya menjawab Petrus. Ya, Petrus, saya jawab, ya. Memang ini papa yang kurang rohani ya, seharusnya jawabannya kan Tuhan Yesus begitu. Tapi waktu itu saya bertanya Petrus, lalu dia bertanya kepada saya, kenapa papa suka sama Petrus? Ya, kenapa Petrus jadi tokoh favorit papa di Alkitab? Lalu saya menjawab dia begini, Han, Petrus itu pribadi yang berdosa. Petrus seorang yang emosional, seorang yang sombong, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengampuni dia, Tuhan Yesus mengasihi dia, dan bahkan Tuhan Yesus memanggil dia untuk melayani Tuhan. Dan Petrus membuktikan pelayanannya itu dengan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Papa seperti Petrus, orang yang berdosa, yang diampuni, dan dikasihi Tuhan. Papa dipanggil melayani Tuhan, dan Papa juga mau melayani sampai akhir hidup Papa. Lalu anak saya ngangguk-ngangguk, terus dia pergi. Sangat singkat, tidak sampai 5 menit percakapan kami, tapi saya percaya Tuhan bisa memakai momen yang singkat itu untuk mengajarkan anak atau mungkin cucu kita, ya, bagaimana anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya juga ibu-ibu diberi kesempatan banyak, ya, untuk bisa membagikan kesaksian hidup kepada anak atau kepada cucu kita. Nah, materi Bible Study kita pada tahun ini adalah tentang 1 Petrus, tentang Petrus dan suratnya. Nah, kita akan telusuri dengan sabar ayat-ayat 1 Petrus, khususnya 1 Petrus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Nah, ibu-ibu, kalau kita membaca, di situ ada introduksi, pembukaan. Nah, ini sedikit memberikan latar belakang surat kepada kita, ya. Di sini Petrus dengan jelas dia menuliskan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Nah, tentu kita tahu siapa itu Petrus, ya. Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Dia salah satu daripada 12 murid Tuhan Yesus yang diberi nama batu karang. Jadi Petrus itu namanya artinya itu batu karang.
Yaitu apa? Dia ditunjuk menjadi pemimpin daripada para rasul dan pemimpin di dalam gereja mula-mula. Jadi Petrus, jelas sekali Petrus yang ada dimaksud yang menuliskan surat ini adalah Petrus murid Tuhan Yesus. Dan dia sendiri memberikan sebuah label, ya. Dan itu jelas sekali dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Nah, jabatan rasul di sini yang dipakai oleh Petrus sebenarnya dia ingin menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah rasul itu artinya pembawa pesan. Jadi dia hanyalah pembawa pesan, bukan dia pusat beritanya, tetapi Kristus yang menjadi pusat berita daripada surat yang dia tulis itu. Ya, jadi dia cuma pembawa pesan saja begitu, bukan pusat daripada berita itu. Nah, jabatan rasul ini penting sekali ibu-ibu sebagai salah satu syarat bahwa surat yang dia tulisnya ini berotoritas sebagai firman Allah yang hidup. Karena rasul itu adalah saksi daripada kesengsaraan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca misalnya di dalam Matius pasal 26 ayat 58, memang Petrus ini merupakan saksi daripada kesengsaraan Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 26 ayat 58, di situ dituliskan begini. Dan Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi memang Petrus ini menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menjalani masa-masa penderitaannya. Dia disebut sebagai saksi kesengsaraan Tuhan Yesus. Rasul adalah saksi hidup, kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ibu-ibu, ketika Petrus berkata dari Petrus Rasul Yesus Kristus, maka sebenarnya surat yang dia tulisnya ini adalah surat yang berotoritas sebagai firman Allah yang hidup. Kita sedang membaca firman Allah. Bukan kata-kata yang mati, tetapi kata-kata yang mengubahkan ketika kita membaca. Kata-kata yang menghidupkan, kata-kata yang mentransformasi kehidupan kita. Jadi mari ibu-ibu selama setahun ini ketika kita di dalam Bible study, kita datang membaca firman Tuhan ini, kita datang dengan semangat bahwa Tuhan itu ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang akan mengubahkan hidup kita, yang akan meneduhkan hati kita, yang akan memberikan janji-janji penghiburan kepada kita. Dan ketika firman Allah itu dibaca dan direnungkan, Tuhan berkata Dia hadir di situ. Ingin memberkati kita semua. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa firman, bahwa 1 Petrus yang kita baca, yang akan kita renungkan, adalah firman Allah yang hidup, yang berotoritas. Kepada siapa Petrus menulis surat ini? Nah, Petrus berkata kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, itu ada di sekarang itu di daerah Turki. Ya, di daerah Turki. Nah, kalau kita melihat daripada persebaran ya gereja, maka kita melihat bahwa gereja sudah cukup menyebar luas. Ya, gereja sudah banyak menghasilkan murid-murid Kristus. Nah, pada waktu itu, kondisi pada waktu itu orang-orang Kristen itu sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh Kaisar Nero. Nah, Petrus menuliskan surat ini untuk menghibur gereja-gereja Tuhan di daerah-daerah ini yang sedang mengalami penganiayaan yang hebat oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Ibu-ibu, Kaisar Nero itu sangat kejam sekali. Dia membunuh banyak familinya. Dan sejarah mencatat bahwa Petrus dan Paulus mati martir pada zaman Kaisar Nero. Ya, kalau kita mau bilang satu kata lah tentang Kaisar Nero, dia orang gila. Orang gila. Yang dengan kejam, dia bisa menyiksa orang, dia bisa membunuh orang. Jadi sangat mengerikan penganiayaan pada saat itu yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Petrus menulis surat ini untuk menghibur mereka. Nah, Petrus lebih memperjelas orang-orang pendatang ini dengan kalimat begini. Dia berkata orang-orang pendatang ini atau jemaat ini adalah orang-orang yang dipilih
sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, kalau kita melihat di sini, Ibu-ibu, ini berbicara tentang identitas daripada jemaat yang membaca surat 1 Petrus ini. Petrus mengingatkan bahwa mereka memiliki dua identitas, dua kewarganegaraan. Yaitu yang pertama adalah kewarganegaraan dunia dan yang kedua adalah kewarganegaraan surga. Jadi kata pendatang dan kata pilihan itu mengingatkan kita bahwa orang-orang Kristen di dunia ini punya dua kewarganegaraan, yaitu warga negara dunia dan warga negara surga. Kata pendatang di situ sebenarnya kayak kita kalau lagi liburan, misalnya ibu-ibu, misalnya kalau kita liburan ke luar negeri misalnya begitu, maka biasanya pasti kita akan memposisikan diri kita sebagai seorang turis. Ya, kita bukan tuan rumah di situ, kita hanya turis yang berkunjung, kita tidak akan tinggal lama di sana karena mungkin masalah visa yang terbatas begitu. Kita juga mungkin hanya bawa barang-barang secukupnya, kita tidak akan bawa semua barang-barang kita begitu. Karena kita tahu bahwa suatu waktu kita akan kembali ke tanah air kita yang tercinta ini begitu. Ya. Jadi sebenarnya pendatang di sini menunjukkan bahwa hanya sementara. Nah, kita sebagai warga negara dunia, memang kita tinggal di dunia ini, tetapi kita sebenarnya hanya pendatang, hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya sementara. Dan itu sangat singkat dibandingkan dengan hidup kekal yang kita miliki sebagai warga negara surga. Karena itu ibu-ibu selama hidup di dunia, ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, pergumulan, kiranya kita tidak hidup seperti orang-orang yang tanpa pengharapan. Kita mesti ingat bahwa kita adalah warga negara surga. Dan seharusnya ini memberikan penghiburan ya bagi kita di masa-masa kesusahan kita. Nah, ibu-ibu, apa sih yang menjamin bahwa kita juga adalah warga negara surga? Nah, kalau kita membaca di dalam bagian ini, jelas sekali yang menjamin adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah itu sendiri yang menjamin. Kita bisa melihat bagaimana Allah Bapa merencanakan, kita bisa melihat bagaimana karya Yesus di kayu salib menjamin dan juga pengurusan Roh Kudus memberikan jaminan yang pasti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, dan kalau Allah yang sudah menjamin, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Siapa yang bisa menggagalkan? Kalau Allah sendiri, Allah Tritunggal sendiri yang sudah menjaminnya. Itulah mengapa jemaat itu disebut orang-orang yang dipilih. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa Allah itu berdaulat penuh atas segala keputusan dan rencananya. Allah kita itu sejak kekekalan di dalam rencananya itu telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Nah, kalau di dalam teologi itu dikenal dengan nama predestinasi, artinya telah ditentukan. Telah ditentukan bahwa kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ibu-ibu kalau tanya, kok bisa ya saya dipilih? Kita tidak tahu mengapa kita dipilih oleh Allah di antara sekian banyak orang di dunia, padahal kita juga sama berdosanya seperti yang lain. Tapi Allah itu punya rencana dan punya kehendak. Dia pencipta dan tidak ada satupun orang yang berhak mempertanyakan kehendak Allah. Seperti apa yang Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 20-21. Paulus berkata, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Siapa kita manusia, maka kita bisa membantah Allah. Dia pencipta, kita hanya ciptaan. Kita tidak tahu mengapa Allah memilih kita yang sama berdosanya seperti yang lain. Tapi inilah anugerah. Yang saya tahu Allah mengasihi kita semua. Itulah kenapa Dia memilih kita. Nah, mungkin ada ibu-ibu, ada satu pertanyaan dari ibu-ibu yang bertanya, bagaimana hubungan antara predestinasi, ya dipilih dari sejak semula itu, dengan kehendak bebas kita manusia? Apakah kita
nggak punya kehendak bebas, ya, kalau Allah sudah menentukan. Ya. Nah, ibu-ibu, kita mesti memahami bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Kita itu bukan diciptakan Tuhan itu seperti robot atau boneka, tidak. Tetapi kita mesti memahami bahwa kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai ciptaan itu tetap terbatas. Kita nggak bisa samakan dengan kehendaknya Allah begitu. Nah, biasanya manusia itu menggunakan kehendak bebasnya itu berdasarkan kecondongan hati yang paling kuat. Ya, kecondongan hati yang paling kuat, dia menggunakan kehendak bebas. Misalnya begini, ibu-ibu pagi ini mungkin berpikir mau masak nasi goreng atau mau masak nasi Hainam, begitu ya. Nah, ketika ibu-ibu akhirnya memilih masak nasi goreng, itu karena ibu-ibu lebih pengen masak nasi goreng daripada nasi Hainam. Mungkin alasannya karena masak nasi goreng itu lebih gampang bahan-bahannya. Mungkin lebih mudah masaknya. Mungkin tidak perlu waktu yang lama, begitu. Maka ibu-ibu condong untuk memilih memasak nasi goreng daripada nasi Hainam. Nah, disitulah kehendak bebas manusia itu bekerja. Nah, masalahnya adalah begini, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kehendak bebas manusia itu terbelenggu oleh dosa. Kecondongan hati kita itu adalah, yang paling kuat itu adalah berbuat dosa. Kalau Agustinus itu berkata, ya seorang bapak gereja itu, manusia itu ketika jatuh dalam dosa itu tidak bisa tidak berdosa. Kecondongan hatinya itu ingin berbuat dosa. Jadi kehendak bebasnya itu sudah terbelenggu oleh dosa. Karena itu Paulus berkata tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itulah mengapa Allah yang harus datang ke dalam dunia mencari manusia. Karena Allah tahu manusia tidak ada yang akan mencari Allah. Karena semenjak manusia jatuh dalam dosa, kehendak bebasnya sudah terbelenggu oleh dosa. Ibu-ibu, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita berhutang kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatan. Karena itulah semua adalah milik Tuhan. Hidup kita yang kita jalani milik Tuhan. Dan kiranya kita menjalani hidup kita dengan rasa takjub yang terus menerus bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ketika kita tahu bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan dan kita diselamatkan oleh anugerah, kiranya hidup kita penuh dengan kerendahan hati. Dan hidup kita adalah hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena semua adalah anugerah dari Tuhan. Nah, Petrus lebih memperjelas lagi bagaimana Allah menyelamatkan kita. Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang karena rahmat-Nya yang besar. Rahmat itu anugerah. Bukan cuma sekedar anugerah, tapi anugerah yang besar, yang berlimpah-limpah. Yang sebenarnya rahmat itu adalah sesuatu yang diberikan manusia nggak layak terima. Tapi justru Allah memberikan berlimpah-limpah. Sedikit aja sebenarnya rahmat itu kita nggak layak terima. Tetapi bukan sedikit yang Tuhan berikan, tetapi berlimpah-limpah yang Allah berikan. Misalnya ibu-ibu ada seorang yang baik hati, dia terima seorang pengemis masuk ke rumahnya. Dikasih makan enak, dikasih pakaian baru, dikasih tempat tidur yang nyaman. Ketika tengah malam, pengemis ini bangun dan mencuri seluruh harta benda, emas, perhiasan, uang dari tuan rumah ini. Lalu dia kabur, meninggalkan rumah itu. Tapi ketika dia kabur, dia tertangkap oleh polisi. Nah, polisi membawa dia ke tuan rumah itu. Polisi berkata, Bapak, pencuri ini telah mencuri harta di rumah Bapak. Dan sekarang telah kami tangkap. Tapi apa yang dikatakan tuan rumah itu? Tuan rumah itu segera berseru kepada pengemis itu. Dia berkata, oh, kamu di sini ternyata. Saya mencari kamu dari tadi, kamu buru-buru pergi. Ini loh, kamu lupa ada barang-barang
yang tertinggal, yang harus kamu ambil juga. Tidak dihukum, tapi justru diberikan harta yang lain. Rahmat kira-kira seperti itu, ibu-ibu. Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Kita seharusnya orang-orang yang dihukum, tetapi anugerah Allah menyelamatkan kita. Kita dikatakan telah dilahirkan kembali. Ini menunjukkan masa lampau melalui kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus kita dilahirkan kembali. Karena tanpa dilahirkan kembali, kita adalah orang yang mati. Kalau belum dilahirkan kembali, kita tidak bisa diselamatkan. Saya beri contoh. Ibu-ibu, kalau ada orang yang telah meninggal dunia, ada di depan kita, di peti mati. Kalau misalnya kita bayangkan, ada beban berat ditaruh di tubuh orang yang telah meninggal itu. 1 kilo misalnya begitu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi, ibu-ibu? Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena orang itu sudah meninggal. Tapi mungkin bebannya kurang. Mungkin 1 kilo dia nggak berasa. Kita taruh 2 kilo lah. Apa yang akan terjadi? Nggak akan terjadi juga kan? Tapi mungkin kurang bebannya. Kita tambah lagi 3 kilo. Nggak terjadi apa-apa. Kita tambah 4 kilo. Juga nggak terjadi apa-apa. Kita tambah terus. Apa yang akan terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Mengapa? Karena orang ini sudah mati. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Tapi coba kalau misalnya orang ini adalah orang yang hidup. Ketika dia ditaruh beban berat di tubuh dia, pasti dia akan merasa ada sesuatu yang menindih dia. Pasti dia akan menolak. Pasti dia akan membuang beban berat itu. Kenapa? Karena mengganggu. Ibu-ibu, kenapa orang yang sudah mati tidak bisa merasakan beban? Karena dia mati. Orang yang mati rohani, dosa seberapa banyak pun yang dia lakukan, dia tidak akan merasa itu berdosa. Dia akan biasa aja. Tapi tidak dengan orang yang dihidupkan kembali. Dilahirkan kembali. Ketika dia hidup. Sebagai orang yang mengikut Kristus. Ketika ada dosa, dia akan menolak. Dia akan melawan dosa itu. Kenapa? Karena itu mengganggu kehidupan dia bersama dengan Tuhan. Tapi dia perlu dihidupkan dulu. Dia perlu dilahirkan kembali dulu. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa yang bisa melahirkan kita kembali bukan orang lain, bukan aktivitas apapun, perbuatan apapun, bukan. Tetapi kelahiran kembali itu adalah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dikatakan. Dan semua itu dilakukan supaya apa? Kita mendapat hidup yang penuh pengharapan. Nah, hidup yang penuh pengharapan ini berbicara baik masa kini maupun masa depan. Di masa depan, Petrus itu berbicara tentang sesuatu yang diperoleh di surga. Dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tentu ini berbicara tentang keadaan kita di surga yang berbeda dengan di dunia. Tubuh kebangkitan yang kita miliki berbeda dengan tubuh yang fana yang sekarang kita jalani. Bebas dari segala penyakit, kecelakaan, penderitaan, kesusahan. Tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu. Apa sih di dunia ini yang bisa bertahan lama? Nggak ada. Uang bisa terbakar, bisa hilang, bisa dimakan rayap. Emas bisa jatuh nilainya. Barang-barang bisa kusam, bisa berdebu, kotor, rusak. Panci bisa berkarat, tubuh bisa sakit, encok, rematik, dan seterusnya. Tetapi ketika nanti
kita mendapatkan pengharapan yang sempurna di surga. Kita akan terbebas dari segala sesuatu yang bisa binasa, cemar, dan layu itu. Dan yang menarik adalah kita pada masa kini, ya tadi kita lihat ya, hidup yang penuh pengharapan itu berbicara tentang masa kini dan juga masa depan. Masa depan itu adalah berbicara tentang yang tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu. Masa kini adalah berbicara tentang bagaimana Allah memelihara kita, menjaga kita. Nah, menarik sekali kata dipelihara dalam kekuatan Allah itu, ibu-ibu, adalah berbicara dijaga dari serangan luar. Tidak ada satupun yang ada di luar itu bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada. Apakah itu pedang, kesusahan, penderitaan, serangan, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi kita dijaga, dipelihara dari serangan luar. Tapi dipelihara ini juga menarik sekali di sini dikatakan juga dijaga dari diri sendiri yang mau melarikan diri dari hadirat Allah. Wah, ini sangat-sangat menghibur kita. Ibu-ibu, kadang-kala mungkin seringkali kita bisa ragu-ragu. Apa benar ya Allah memelihara? Apakah benar ya Allah menjaga kita? Kita rasa kok gak mau percaya lagi sama Tuhan. Kita rasa kok ragu-ragu iman kita sama Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa sebagai orang-orang pilihan, Allah memelihara kita dari diri kita sendiri yang meragukan Dia. Allah memelihara iman kita di tengah-tengah kesulitan. Iman yang kecil sekalipun. Tapi kalau di tangan Allah yang besar, itu sudah cukup. Tuhan akan memelihara iman kita, sekecil apapun iman itu. Asal Allah yang memelihara, cukup untuk kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Nah, ibu-ibu, kita bisa melihat di sini betapa aman kita di dalam naungan tangan Allah yang kekal. Ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bagaimana Allah mengasihi kita dengan anugerah yang besar. Memberikan jaminan kepada kita. Sangat pasti jaminan itu. Di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan jaminan yang pasti. Apalagi semenjak zaman pandemi COVID seperti ini. Semua orang merasa khawatir. Semua orang merasa tidak pasti. Dan banyak yang putus asa. Banyak orang pikir bisa berharap dan menaruh jaminan kepada hartanya, kepada asuransinya, kepada bisnis, kepada anak, cucu, menantu, vaksin, dan macam-macam. Tapi kalau kita terlalu berlebihan, menaruh kepercayaan kita kepada apa yang ada di dunia ini, kita bisa kecewa. Mari kita menerima kenyataan bahwa dunia ini memang penuh ketidakpastian. Tetapi kita punya iman di dalam Kristus yang memberi pengharapan dan penghiburan kepada kita. Itulah mengapa Petrus berkata, ayo bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan ibu-ibu, Petrus tidak berkata bergembiralah ketika kamu menderita, tidak. Tapi Petrus berkata bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Hal yang di atas tadi. Di mana rahmat yang besar memilih kita, menguduskan kita, membenarkan kita, memberikan kita hidup yang penuh kepastian, memberikan hidup yang tidak akan binasa, cemar pada suatu hari nanti, memelihara kita dari serangan luar juga dari dalam diri sendiri. Betapa jaminan yang pasti. Nah, bergembiralah akan hal itu. Bersukacitalah akan hal itu. Sekalipun dikatakan, kita berduka akan berbagai-bagai pencobaan. Tapi itu cuma seketika, kata Petrus. Petrus bilang, semua kesulitan itu akan seketika kamu akan lalui. Ibu-ibu, kita tidak berbahagia ketika kita menderita. Kita tidak berbahagia ketika kita melihat orang menderita. Kita juga menangis, kita bisa merana.
Tapi mari kita bergembira dan bersukacita bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Allah sediakan bagi kita. Karena itu bertahanlah ibu-ibu, bertahanlah. Saya punya mama, beliau telah dipanggil Tuhan kurang lebih 8-9 tahun yang lalu. Ya, beliau dari sejak kecil sampai usia tua itu bukan seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tapi bersyukur di masa-masa akhir hidupnya dia boleh mengenal Tuhan. Ya, tepatnya sebelum beliau sakit keras. Jadi sebelum sakit keras, beliau menerima Tuhan Yesus, dibaptis, dan beliau cukup rajin ya membaca Alkitab gitu. Dia setia beribadah kepada Tuhan. Nah, tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga satu waktu beliau merasa ada yang kurang sehat, kemudian ketika periksa ke dokter, ternyata dokter mendiagnosa ada sakit kanker yang sudah cukup parah begitu. Beliau menjaga mama itu jadi harus menjalani operasi 2 kali, dan saya cukup lama menjaga mama di rumah sakit. Nah, selama masa-masa sakit kurang lebih 3 bulan, mama bergumul dengan imannya. Suatu kali mama pernah bertanya sama saya, "Gwan, sini, kamu kan hamba Tuhan. Dulu saya masih jadi mengajar, dosen, kamu dosen lagi sekarang. Coba jelaskan kepada mama, kenapa ketika mama percaya sama Tuhan Yesus, kok mama dikasih penyakit seperti ini?" Waduh, saya ditanya begitu bingung ya. Ibu-ibu kalau ada teman, famili yang bertanya seperti itu, kita mau jawab apa? Ya, kita bisa jawab apa begitu? Saya waktu itu juga sedang bergumul sekali dengan Tuhan. Saya bilang, "Ma, saya juga tidak tahu sih apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi Tuhan itu baik sih, Ma. Tuhan tetap menjaga mama, memelihara mama. Ma, saya doa ya buat mama. Ya, mama tetap kuat di dalam Tuhan." Ya, saya membacakan firman Tuhan, lalu saya mengajak mama berdoa. Ya, saya tahu sekali, mama saya bergumul sekali dengan imannya di masa-masa sakit itu. Dia bertanya-tanya, kenapa ketika dia percaya sama Tuhan Yesus, kenapa dia justru mengalami sakit yang parah. Nah, sampai satu kali, ibu-ibu, ada saudara kami yang sangat mengasihi keluarga kami, itu menawarkan satu jalan keluar begitu ya. Tentu jalan keluar ini adalah ada orang pintar begitu, yang ditawarkan untuk menyembuhkan mama. Ya, jadi orang pintar ini bisa seperti melompati usia mama yang dikatakan akan meninggalkan dunia ini begitu, meninggal dunia begitu. Jadi bisa lompat umurnya begitu sehingga bisa tetap hidup begitu. Jadi ditawarin, mau gak nih? Ini manjur ini. Banyak orang sudah berhasil tidak jadi meninggal kira-kira gitu ya. Jadi bisa dilewati lah usia yang masa-masa sulit itu begitu. Nah, waktu itu ditawarkan ke mama begitu ya. Jadi bicara baik-baik ke mama. Nah, bersyukur puji Tuhan, mama waktu itu berkata, "Saya tidak mau. Karena saya sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup saya." Ya, jadi ibu-ibu saya bersyukur sekali di tengah-tengah pergumulan yang berat, ya, mama bisa tetap setia. Dan saya percaya itu semua karena karya anugerah Allah di dalam kehidupan mama. Ya. Ibu-ibu memandang kepada Yesus itu sangat-sangat meneduhkan hati kita di masa-masa sulit seperti ini. Apa yang telah dibuktikan oleh para nabi di Perjanjian Lama, bagaimana mereka telah menyelidiki kebenaran ini, kita bisa meyakini bahwa apa yang kita percaya hari ini di dalam Tuhan Yesus itu benar adanya. Kenapa? Karena itu telah diselidiki, telah diteliti sejak zaman Perjanjian Lama. Bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan datang begitu, dan betul. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa.
Karena itu ibu-ibu, apa sih inti daripada kehidupan seorang murid Kristus? Apa sih the core of discipleship? Inti daripada kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus. Jawabannya adalah mari kita tidak pernah berhenti takjub atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Bahwa kita adalah orang yang dikasihi Allah, kita adalah orang-orang yang dikenal Allah, kita diselamatkan oleh Allah dan kita dipelihara oleh Allah. Mari kita hidup penuh dengan ucapan syukur dalam segala keadaan. Kalau kita bisa melewati tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik. Itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur untuk sekecil apapun berkat Tuhan itu. Mari kita bersyukur dan menikmati anugerah demi anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita dalam masa-masa sulit, pandanglah Yesus. Kalau kita sedang imannya lemah, pandanglah Yesus yang menjamin keselamatan kita. Kalau kita putus asa, pandanglah Yesus yang peduli dengan hidup kita sehingga dia mau mati buat kita. Kalau kita berbuat dosa, pandanglah Yesus, betapa mahal pengorbanannya buat kita. Mari kita tidak pernah berhenti takjub atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Mari sebagai murid Kristus kita berjalan di dalam perjalanan penebusan. Yang kedua, yang terakhir ibu-ibu, apa sih inti daripada kehidupan seorang murid Kristus? Mari kita hidup di dalam anugerah itu. Mari kita hidup penuh sukacita meskipun ada badai penderitaan, apapun yang melanda hidup kita. Ibu-ibu, orang Kristen itu adalah orang yang paling kuat menanggung penderitaan. Tetapi seorang murid Kristus yang melupakan hidup adalah anugerah, dia nggak akan kuat bertahan menghadapi hidup ini. Kita sebenarnya nggak perlu khawatir lagi sih menghadapi hidup ini. Penderitaan, pergumulan. Mengapa? Karena penderitaan yang terbesar yang kita miliki, yaitu kebinasaan itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Itu penderitaan terbesar dan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga sebenarnya penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan Yesus selesaikan. Yaitu dosa kita, kebinasaan kekal itu. Saya beri satu contoh sebagai penutup ibu-ibu. Suatu kali ibu-ibu, misalnya saya sedang mengantri di sebuah bank. Saya sudah antri dari pagi ya sampai sore, udah mau tutup bank itu. Ya. Lalu ketika saya udah mau sampai ke kasir, udah mau selesai nih urusan saya, udah sore hari, udah mau tutup, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam gedung bank itu, lalu menarik saya keluar dari antrian. Dan bukan hanya keluar dari antrian, keluar dari gedung bank. Bagaimana perasaan saya ibu-ibu? Atau bagaimana perasaan ibu-ibu kalau di dalam posisi saya? Pasti akan marah-marah besar bukan? Pasti akan marah-marah kepada orang itu. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah antri dari pagi sampai sore. Urusan saya sudah mau selesai. Kamu sudah buang-buang waktu saya. Saya nggak mungkin antri lagi. Saya nggak mungkin besok datang antri lagi. Capek kaki saya. Lalu tadi waktu kamu tarik saya. Semua mata melotot memandang saya. Seolah saya pencuri. Kamu bikin malu saya. Lalu tadi waktu kamu tarik saya ya, ini tangan saya ini sakit sekali. Ini kesleo ini. Kamu betul-betul keterlaluan. Wah, kita marah-marah sama orang itu. Dan orang itu hanya bisa minta maaf sama kita. Tapi tiba-tiba ibu-ibu, ada sekelompok teroris masuk ke dalam gedung bank itu dan mengancam dan menyandera satu persatu orang di dalam gedung bank itu. Kalau tebusan mereka tidak dipenuhi, maka setiap menit ada orang yang akan ditembak. Ibu-ibu gimana perasaannya setelah mengetahui bahwa gedung bank itu dimasukin teroris? Lalu ada ancaman seperti itu. Apakah kita masih marah-marah sama orang itu yang telah menarik kita? Tentu tidak. Bahkan kita bisa ban-ban kamsia ya, kita bisa terima kasih banyak sama orang itu. Aduh maaf ya, tadi saya marah-marah sama kamu. Sebenarnya tadi waktu saya bilang kamu buang-buang waktu saya, sebenarnya enggak juga sih. Saya ya tiap hari keluar masuk bank kok kerjanya begitu ya. Nggak masalah sebenarnya.
Lalu tadi saya bilang bikin malu orang ya memandang saya. Nah, gak ada yang kenal. Lalu tadi saya ngeluh karena kamu tarik tangan saya sampai ke seleo. Enggak tuh, nih udah sembuh kok, udah gak sakit lagi begitu. Wah, padahal tadi kita marah besar. Kenapa kita tidak marah-marah lagi? Karena orang itu sudah mengeluarkan kita dari kematian. Terbebas dari ancaman pembunuhan teroris itu. Sehingga bagi kita hal-hal yang tadi kita persoalkan itu enggak menjadi masalah lagi. Nah, ibu-ibu, Tuhan Yesus sudah mengambil kita dari kematian kekal. Kebinasan kekal. Maka seharusnya hidup kita di dunia ini tidak ada yang sebanding dengan kesulitan yang telah Tuhan selesaikan di kayu salib buat kita. Ibu-ibu, saya tidak bermaksud untuk meremehkan pergumulan ibu-ibu. Saya tahu ibu-ibu mungkin banyak yang sedang bergumul dengan berat. Sakit hati, banyak luka, mungkin juga banyak pergumulan, masalah ekonomi dan seterusnya. Sakit penyakit, saya tahu. Dan itu mungkin sangat berat untuk kita tanggung. Tapi ibu-ibu, saya ingin menghibur kita semua melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa yang terbesar, penderitaan kita yang terbesar sudah diselesaikan dan dituntaskan oleh Tuhan Yesus. Yaitu kematian kekal itu. Mari kita hidup di dunia ini memandang pada Yesus. Dan mari kita bertahan, tetap beriman, tetap percaya bahwa Allah mengasihi kita dan Allah memelihara kita. Dengan demikian, kita akan melewati hidup ini. Nothing to lose, nothing to hide, nothing to prove. Kita gak akan merasa rugi apapun. Gak ada yang perlu kita sembunyikan, gak ada yang perlu kita buktikan. Karena semua adalah karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Kira Tuhan menolong ibu-ibu semua di dalam menjalani hidup ini. Tetap bertahan, tetap kuat di tengah penderitaan dengan beriman dan percaya kepada kasih anugerah Allah yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami, menguatkan ibu-ibu yang bergumul di tengah-tengah segala penderitaan dan pergumulan hidup mereka. Untuk mereka tetap berpegang teguh kepada anugerah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terus merasakan kasih Tuhan. Dan itu sudah cukup untuk kami boleh melewati hidup ini dan boleh memandang pengharapan yang telah Tuhan sediakan di surga yang mulia bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu.